Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku siswa kelas 7. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kabar kalian selalu sehat, baik, dan yang pasti kalian harus tetap semangat. Meskipun untuk sementara ini kita tidak bisa bertemu secara langsung, akan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan semangat kita untuk terus belajar di rumah. Salah satunya belajar bahasa Indonesia. Baiklah anak-anak, sebelum kita melakukan kegiatan belajar pada hari ini, alangkah lebih baik apabila kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi teks prosedur. Kira-kira di sini ada yang sudah pernah membuat layang-layang atau mengunduh video di YouTube? Dua kegiatan tersebut dapat disusun menjadi teks prosedur. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menayangkan cuplikan sebuah lagu yang di dalamnya terdapat kegiatan melakukan sesuatu. Simak baik-baik ya. Ku ambil bulu sebatang, ku potong samar panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Nah, setelah kalian mengamati dan mendengarkan cuplikan lagu layang-layang, tentu kalian akan memiliki gambaran tentang teks prosedur. Sesuai dengan kompetensi dasar 3.5 tentang teks prosedur, kalian harus dapat mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat sesuatu. Lalu, apa itu teks prosedur? Simak penjelasannya berikut ini. Menurut Harsiati, teks prosedur adalah teks berisi instruksi tentang kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan sesuatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Jadi anak-anak, dapat disimpulkan teks prosedur adalah teks yang berisi instruksi untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Selanjutnya, ciri umum teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat imperatif. Kalimat imperatif merupakan kalimat yang bersifat perintah. Contohnya, tuanglah air ke panci, potonglah sosis menjadi 4 bagian, masukkan daging. Ciri yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja aktif adalah kata kerja yang menyatakan suatu tindakan dengan subjek sebagai pelakunya. Contoh, kamu harus memasak telur sampai matang. Kedua, agar padat, kamu harus menggoreng di api yang panas. Kata memasak dan menggoreng merupakan kata kerja aktif. Ciri yang ketiga, berisikan petunjuk. Petunjuk dalam teks prosedur berupa alat dan bahan serta langkah-langkah yang harus dilakukan. Coba perhatikan teks prosedur berikut ini yang berjudul Cara Membuat Layang-Layang. Bagian alat dan bahan, kemudian ada langkah-langkah, termasuk ke dalam ciri umum teks prosedur pada bagian petunjuk. Kemudian, kata buatlah, potonglah, dan bentuklah dalam kalimat tersebut termasuk ke dalam ciri umum teks prosedur bagian kalimat perintah. Kemudian yang terakhir ada kata meletakkan. Kata meletakkan ini dalam ciri umum teks prosedur termasuk kata kerja aktif. Nah, sampai sini sudah paham anak-anak? Kita beranjak ke materi selanjutnya yang berjudul jenis teks prosedur. Jenis teks prosedur ada 3. Yang pertama, teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol. Kita coba ulas satu-satu ya jenis teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana adalah teks yang dibuat dengan sangat sederhana dan umumnya hanya terdiri dari 2 atau 4 langkah saja. Contohnya seperti membuat telur mata sapi. Coba perhatikan teks prosedur berikut ini yang berjudul membuat telur mata sapi. Nah, bisa dilihat langkah-langkahnya sangat sedikit, hanya terdiri dari 4 langkah saja dengan bahan dan alat yang juga sedikit. Selanjutnya, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan tentang cara melakukan sesuatu secara mendetail dan lengkap.
Jadi, teks prosedur jenis ini langkah-langkahnya itu sangat rinci dan sangat tepat. Nah, coba perhatikan teks prosedur berikut ini dengan judul Cara Mengunduh Video di YouTube. Bisa dilihat dari langkah-langkahnya, terdapat 7 langkah dalam mengunduh video di YouTube. Tentu langkah-langkah ini pasti sangat jelas dan sangat rinci, dan kalian harus melakukannya tahap demi tahap tanpa terlewat satupun, karena kalau terlewat tidak akan berhasil dalam mengunduh video di YouTube. Begitu ya anak-anak, mungkin bisa dipraktikkan. Selanjutnya kita masuk ke materi ketiga, teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol adalah teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus runtut. Meskipun begitu, hasil akhir yang didapatkan akan tetap sama. Jadi langkah-langkah dalam teks prosedur protokol ini sangat fleksibel. Kita bisa mengubah setiap langkahnya diletakkan di urutan manapun. Nah, coba perhatikan contoh teks prosedur protokol cara keluar rumah di masa pandemi. Nah, di sini ada 4 langkah. Coba perhatikan di langkah pertama, cucilah tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Nah, pada langkah pertama ini bisa kalian ubah dalam urutan keempat. Misalnya, kalian ingin mencuci tangan di akhir kegiatan. Atau mungkin kalian pertama ingin menggunakan masker dengan benar, itu bisa. Atau kalian ingin menyiapkan tas siaga terlebih dahulu sebelum menggunakan masker atau mencuci tangan, itu juga bisa. Begitulah teks prosedur protokol jika langkah-langkahnya diubah, namun hasilnya tetap akan sama, yaitu kita bisa keluar rumah di masa pandemi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Seperti itu ya anak-anak, sudah jelas? Jangan lupa materi ini dicatat ya. Nah, itu tadi penjelasan materi tentang mengidentifikasi teks prosedur yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum Ibu mengakhiri video pembelajaran daring pada hari ini, coba tebak dari kalimat ini apa ciri umum teks prosedur? Ibu beri waktu 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, betul sekali. Jawabannya A. Sekarang sudah paham anak-anak tentang teks prosedur? Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di grup WhatsApp kelas. Sebelum kalian mengakhiri video ini, Ibu ingin bertanya, menurut kalian, apa itu teks prosedur? Dan coba ceritakan kegiatan apa yang pernah kalian lakukan tentang cara melakukan sesuatu atau cara membuat sesuatu. Tulislah jawaban kalian di kolom komentar dengan menyebutkan nama dan nomor urut. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan materi dari Ibu. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kegiatan belajar selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat dalam keadaan apapun. Sebuah pembelajaran bisa kalian dapatkan dimanapun dan kapanpun. Yang terpenting adalah niat dan keinginan untuk terus maju. Semangat! Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.